Pasal 221 itu bisa melekat kepada siapapun, termasuk kepada PH. Bisa. Manakala yang dilanggar adalah ini suatu hal yang ditutup-tutupi, ini merupakan fakta yang bersifat pembuktian dan bersifat apa kalau boleh dibilang ini fundamental sekali dalam suatu perkara. Kita ambil contoh banyak teman-teman rekan-rekan saya dari PH juga yang di Jakarta dikenakan pasal 221 oleh penyidik KPK. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan kirim Pak Aditya di NTB. Tanpa sesajen pun kita rugi. Tanpa sesajen pun. Itu Tuhan kirim. Siapa dia bisa menang? Tidak akan menang. Kalau menang saya mati. Kalau kita kalah, saya mati. Saya jalan saya kepala. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentu saja di Pod James Open Mind. Ya, beberapa waktu yang lalu perkembangan dari persidangan kasus PNKC sudah sampai pada tahapan pembacaan pembelaan yang dibacakan langsung oleh kuasa hukum berserta dengan terdakwa Randi di persidangan kemarin. Dan ada beberapa dinamika yang terjadi selama proses pembacaan dakwaan tersebut, dan pada akhirnya sidang tersebut ditunda sampai ke tanggal 8 Agustus nanti. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, yaitu kuasa hukum dari keluarga korban Astrid dan Lael, yaitu Bapak Aditya Nasution, SH-MSI, dan juga orang tua dari Astrid dan juga Lael, yaitu Opa Saul Manape. Ya, selamat siang, Bapak. Siang. Ya, saya duluan dengan Opa Saul ya. Opa, kemarin itu kan terlihat Opa sangat emosional, ya, ekspresif, di mana Opa sempat masuk ke ruangan sidang dan meminta diberikan kesempatan untuk berbicara. Ya. Kira-kira apa yang menjadi dorongan atau alasan sehingga akhirnya Opa ingin diberi kesempatan untuk bisa berbicara di ruang sidang kemarin? Silakan. Baik, terima kasih Kakak James. Mungkin saya memulai dari awal sebelum kita masuk dalam ruang sidang. Jadi sebenarnya kemarin itu tidak terjadi karena setiap saat, setiap hari kita sudah diberikan banyak petunjuk yang positif dari Pak Aditya bersama Pak JB. Jadi kita paham dan mengerti. Tetapi kemarin terjadi itu akibat karena di dalam pembacaan pledoi mereka yang dibacakan awalnya dengan dibacakan oleh Randi, itu kita masih merasa tenang. Kami merasa bahwa tentunya itu pembacaan pledoi itu mungkin sama. Tapi kenapa Randi pada saat dia membaca, kita tenang. Tidak ada hal-hal yang mengumpan kita punya emosi. Kemudian yang dibaca kedua oleh PH itu adalah ibu. Itu juga tidak, kita masih tenang. Tetapi ketika setelah ibu ini membaca, kemudian diberikan lagi kepada pengacara Pak Beni Taopan, di situlah mulai sedikit mengumpan kita punya emosi. Nah, dilanjutkan oleh pengacara Pak, jangan saya lagi tambah kita emosi, karena sepertinya kita merasa di dalam hati kita bahwa sepertinya kita dianggap remeh, tidak menjaga kita punya perasaan sebagai keluar korban. Ada kata-kata yang menyinggung Opa dan punya perasaan? Memang tidak secara langsung kata-kata itu, tetapi dari cara ungkapan bahasanya itu yang menyinggung kita. Seolah-olah bahwa oh dia
tidak pakai lagi, apalagi bilang jaksa pada saat menuntut itu tidak sesuai. Itu yang saya mulai timbul emosi. Sehingga saya punya pemikiran bahwa saya harus meminta izin daripada majelis hakim bersama anggota untuk menyampaikan maksud hati saya dalam menanggapi apa yang disampaikan atau dibacakan oleh pengacara Rani Bajide. Sehingga saya meminta izin dari Pak JB dulu untuk kalau bisa saya diberikan izin untuk berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Ketua Majelis Hakim. Memang Pak JB awalnya tidak mau, tapi saya berkeras. Saya sudah tidak bisa sempat berpikir bahwa Pak JB marah saya di ruangan. Emosi, saya bilang Pak JB, saya harus. Mohon izin Pak JB, saya harus. Saya mohon izin pada Ketua Majelis Hakim untuk saya menyampaikan. Terkait dengan apa yang disampaikan dan tidak secara keluarga korban memang sangat kami merasakan. Itu seolah-olah menganggap remeh kita. Apa yang Opa mau sampaikan di ruang sidang sebenarnya pada saat itu? Jadi yang mau saya sampaikan itu bahwa jika Ketua Majelis Hakim mengizinkan, maka saya hanya mau sampaikan hanya dua hal yang penting dari saya, yaitu yang pertama, saya minta, jadi memang waktu itu saat itu Ibu Ketua Majelis tidak sempat memberikan izin. Ibu Ketua Majelis bilang, sudah dari awal sudah Bapak sudah bicara. Saya bilang, tidak Ibu, saya mau bicara saat ini terkait dengan pembacaan pledoi. Sehingga Ibu Majelis Hakim belum bilang, oh silakan, tapi saya sudah langsung ngomong. Saya bilang, Ibu, saya minta supaya Astri diproses. Karena Randi menyatakan dia hanya mencekik. Tapi kepalanya pecah. Berarti Astri ini membawa barang tumpul dan pukul sama di anak untuk mati. Dia diproses. Kemudian Randi bebas saja. Karena di pledoinya itu dia katakan bahwa putusnya itu terlalu cepat, tidak sesuai. Nah kalau itu bebas saja, jangan minta keringanan. Tidak usah minta keringanan, bebas saja. Kalau dia tidak bersalah, bebas. Kenapa dia dituntut oleh jaksa? Saya minta bebas saja. Ulang-ulang saya katakan bebas saja. Proses Astri. Itulah saya sampaikan dalam ruang sidang. Sampai di luar pun juga masih saya emosi dan saya katakan di luar juga begitu. Saya berteriak keras-keras, bebaskan saja Randi. Bebas saja. Kami mengampuni dia, bebas saja. Ya, dalam pembelaan itu kan mereka menuntut untuk hukumannya bisa diseringan mungkin. Iya. Opa punya tanggapan bagaimana? Jadi saya punya tanggapan supaya tetap dia dihukum mati. Hakim tetap memberikan keputusan hukuman mati. Saya ke Pak Aditya. Kalau dari Anda sendiri, Anda melihat kemarin pledoi itu, tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pertama sih gini ya. Kalau dari saya secara pribadi, kita kan punya etika untuk tidak mengkomentari. Tapi itu buat saya adalah bagian dari pembelaan. Sah-sah saja memang apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari pihak RB pada saat pledoinya, akan tetapi mungkin kita ini punya etika. Dalam artian, saya sudah tenangkan Opa kemarin, saya bilang Opa ini apa ini bagian dari proses hukum. Tapi mungkin kalau pihak keluarga ini kan ini permasalahan nyawa, ya. Jadi ikatannya pasti emosional sekali. Jadi selayaknya dan seyogianya harusnya pihak dari PH sana pun bisa lebih memperhalus tata bahasanya. Mungkin seperti itu yang diinginkan, karena seperti yang Opa sampaikan dari awal penyampaiannya Randi, walaupun Randi adalah pelakunya, Randi adalah yang duduk di kursi terdakwa, tapi jelas dari pihak keluarga tidak ada sama sekali reaksi apapun. Walaupun di situ dia katakan bahwa dia menyesal, dia mau bertobat dan lain-lain, yang kalau saya di luar, saya tidak ikut masuk ke dalam toh. Saya di luar itu orang caci maki Randi, tapi tidak di dalam. Posisi di luar itu orang caci maki. Pengunjung semuanya bilang, mohon maaf, air mata buaya lah, tangisan lain-lain.
Tapi di dalam ini kan kondusif, karena apa yang Randi sampaikan memang bagian dari pembelaannya dia terkait dengan kondisi dia sebagai kepala keluarga, yaitu saya rasa hal-hal yang wajar. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Pledoi ini penting memang untuk terdakwa, tapi terhadap kasus-kasus ini tolonglah disikapi dengan bijak. Kami tidak minta supaya kasus ini dianggap bahwa kita harus jaga terus perasaan Opa, tapi tidak. Tapi alangkah baiknya kalau pembelaan itu juga memperhatikan dari sisi kami. Jangan tatapan mata kalau menurut Opa, gestur tubuh, lalu vokalisasinya itu menekankan seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa ini adalah omong kosong gitu loh. Itu yang membuat saya tanya semalam, apa sih yang Opa lihat langsung di dalam. Opa sampaikan bahwa gestur-gestur dan penyampaiannya yang Opa rasa ini yang buat Opa naik darah. Itu yang saya bilang sudah bagian dari pekerjaan kami gitu loh. Tapi alangkah baiknya kan diperhalus. Itu yang saya tanggapi dari pledoi kemarin. Hanya penyampaian dari rekan-rekan saja yang sepertinya masih kurang bisa diterima oleh Opa gitu. Opa rasa yang tidak nyaman dengan gestur tubuh ataupun mungkin ada gaya bahasa atau mungkin bahasa apa, mungkin Opa bisa perjelas selama di dalam ruang sidang itu apa yang terjadi sehingga akhirnya memantik reaksi emosionalnya Opa itu. Ya, jadi saya kembali ke belakang. Yang awalnya itu saya juga emosi itu karena mereka punya pergerakan tatapan muka itu seolah-olah mereka terus terang secara nyata saya lihat terang-terang. Begitu kita berikan apa namanya sedikit apa kepada Randi, terus ini Pak Sapanan pengacara ini Adi Lun, saya begitu lihat paling kanan begini, dia langsung tantang sama saya. Saya lihat terang-terang dia bukan orang cerita, dia tantang saya dengan keras. Saya juga emosi, saya juga tantang. Begitu saya tantang langsung dia punya pergerakan mulut, dia bahwa kenapa? Saya terpaksa balas kenapa? Nah, itu membuat. Oh begitu. Dia sempat adu. Iya adu. Apa? Sampai tatap muka, dia bilang kenapa? Saya bilang kenapa? Saya tatap terus. Terus dia punya pergerakan seolah-olah dia sudah mau bangun emosi, bangun mau bisik di sebelah, tidak jadi. Pokoknya dia sibuk sekali. Itu membuat. Kemudian kemarin itu, kenapa sampai pada saat Randi dia membaca dia punya pembelaan, kita tidak persoalan apa-apa, kita tenang, karena penyampaian dia itu bahasanya sederhana. Walau sebetulnya yang kita marah itu dia, kita marah betul dia. Kalau kita mau masuk melangkahi itu palang kursi itu bisa, tapi kita tidak marah dia. Karena dia punya pembacaannya, dia baca itu, dia punya pledoi itu. Memang dia bilang apa minta maaf, tapi kita tidak marah. Hanya dalam hati, lu terlambat. Tetapi ketika dibaca oleh Yance sama Benito Opan itu yang seolah-olah mereka punya tekanan bahasanya keras, seolah-olah kami merasa bahwa oh kami tidak dianggap, kamu tidak ada apa-apa. Ya. Apalagi Pak Yance Mesa ini dibilang, jaksa putus itu terlalu kasar, terlalu buru-buru, tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai, berarti Pak jaksa ini tidak tahu menetapkan seseorang tersangka, tidak tahu. Gitu. Tapi saya kira tidak sedemikian itu. Jaksa tetap bisa menetapkan sebagai terdakwa. Tentunya ada dasar yang jaksa bisa berani menetapkan. Kalau memang tidak sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan pihak, silakan, tetapi dengan bahasa yang halus antara pengacara dengan jaksa. Jangan seolah penekanan bahasa itu terlalu kasar, maka langsung menyentuh pada hati kita. Apalagi kita masih dalam duka yang panjang. Waktu Randi menangis di dalam persidangan itu, reaksi Opa melihat itu seperti apa?
Jadi waktu Randi baca dia punya pembelaan itu, kita lihat dari belakang dia itu dia menangis. Saya sebagai orang tua kandung dari Astri, hati saya juga menangis juga. Tetapi marah juga karena terlambat dia minta maaf. Hati saya juga merasa sedih juga. Apakah dia menangis karena saya punya anak cucu dan dia punya anak? Tetapi saya bersedih juga bahwa dia pun perbuatan itu kenapa sampai dia habiskan saya pun cucu yang tidak berdosa. Kalau saya pun anak barangkali berdosa dan dia, ya barangkali silakan. Walaupun dia ambil jalan dan tidak pakai jalur hukum. Karena sudah mati ya tidak apa-apa. Tetapi saya punya cucu ini yang saya sangat sedih sekali. Mungkin sampai akhirat juga saya tidak akan hilang saya punya kesedihan. Karena saya punya cucu ini belum bisa ngomong. Baru belajar dulu. Yang saya ingat itu dia di mama menyanyi bahasa Inggris. Dia ada pergerakan. Dia seolah-olah dia mengerti itu arti kalimat bahasa Inggris sebagai satu nyanyian. Itu yang saya ingat. Dia pindah-pindah kaki. Itu yang saya ingat dan saya bersedih terus. Jadi si pengacara Pak Beni Taupan, Pak Yance Mesa ini, tolong mengerti kami keluarga. Tolong mengerti. Sampai akhir bahasa enak. Walaupun dia bilang, oh itu tidak sesuai begini. Tapi bahasa enak. Dan pasti kita mau menyimak kalimat dia. Oh tidak enaknya seperti apa. Itu tujuan saya. Kalau harus sampaikan dengan kasar itu, kita kuatir lagi sakit. Langsung kita emosi. Itu terus terang. Pak Aditya, Randi kan memang sudah dituntut hukuman mati oleh jaksa. Ya. Tapi kalau kita flashback ke belakang selama persidangan, Anda melihat apakah fakta-fakta persidangan ini sudah sesuai dengan harapan dari keluarga bahwa ya faktanya memang sudah seperti itu, atau kan memang masih ada yang kurang yang harusnya selama persidangan ini harus bisa lebih terang lagi? Ya, jadi gini, terkait dengan fakta, pertama saya komentari adalah tentu jaksa ini tidak sembarangan dalam menetapkan pasal 340. Dan juga ini kan 340 berasal dari polisi juga, dari penyidik juga. Artinya saya rasa apa yang sudah berjalan sampai dengan hari ini itu merupakan akumulasi dari fakta yang ada. Tidak mungkin jaksa mau menuntut dengan pasal 340 manakala penyidik tidak menemukan bukti adanya dasar untuk menggunakan pasal 340. Tidak mungkin. Jaksa juga tidak mau ambil resiko di persidangan dipermalukan toh. Nah, lalu yang dikatakan bagaimana sampai dengan saat ini faktanya sudah sesuaikah atau masih ada yang belum? Saya rasa begini. Masih ada beberapa fakta yang belum terungkap di persidangan. Dan juga karena ini merupakan satu rangkaian yang rumit. Kita bisa bilang ini rumit karena sejak awal kasus ini bergulir, kita sudah kekurangan data itu terkait dengan sebenarnya kapan sih waktu kematiannya Astrid ini. Kalau kemarin dikatakan tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh Randi Bajide. Randi Bajide membeli plastik, menguburkan, lalu melakukan eksekusi. Itu kan yang hanya tahu si Randi. Bisa jadi dia beli plastik dulu, bisa jadi dia gali dulu. Siapa yang tahu Astrid meninggal itu tanggal 28? Siapa yang pastikan? Sedangkan pembusukannya sudah berlanjut sampai dengan ditemukan tanggal bulan Oktober. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menentukan harinya? Tidak ada. Forensiknya pun tidak bisa bicara seperti itu. Tapi kenapa bisa ada pembelaan bahwa ini dilakukan tanpa persiapan? Saya rasa tidak. Unsur tindak pidana pembunuhan berencana itu bukan hanya persiapan, tapi setelah melakukannya itu juga harus dihitung dong. Bagaimana seseorang yang dikatakan 338, dia kasih bunuh, dia kasih tinggal. Itu satu. Ya toh? Atau dia buang saja di semak-semak. Dia tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi ada tidak orang yang panik, bisa pergi beli plastik, bisa pergi pinjam mobil, lalu bisa pergi pinjam motor, ambil skop,
dalam tempo waktu 3 hari. 3-4 hari ini dia sudah mempersiapkan. Berarti menurut Pak Aditya, dalam pembelaan di mana di situ dimintakan untuk dikenakan pasal 338 dan dimintai untuk bisa dihukum sedemikian mungkin, itu tidak berdasar. Saya rasa bukan tidak berdasar ya, tapi lebih kepada kita melihatnya ini bertentangan dengan fakta yang ada. Dari awal kan begini, dulu kita bicara waktu saya pertama kali ketemu Opa, ini yang hanya dilekatkan 338. Satu pasal tunggal. Kenapa setelah dari situ kami bersurat ke Polda? Kami minta kenapa ini terlalu cepat untuk pasal 338. Dari situ mulai pengembangan. Nah, saya lihat gini, 338 dikorelasikan dengan kasus RB yang dikatakan pada pledoi kemarin bahwa RB ini tidak melakukan persiapan. Saya bisa bantah dengan simpel saja. Kalau dia dikatakan tidak melakukan persiapan, kenapa dia harus sewa mobil? Dia sewa mobil. Dia ada mobil, dia ada kendaraan. Kenapa dia harus sewa mobil? Kenapa dipersiapkan sewa mobil? Pernah tidak digali? RB sudah seringkah tidak untuk sewa mobil di situ? Berapa sering dia jemput Asri dengan mobil lain-lain? Pernahkah tidak? Tidak. Artinya apa? Ini udah dipersiapkan sama dia. Artinya omong kosong kalau dikatakan ini tanpa persiapan. Dikatakan memang suatu tindak pidana pembunuhan berencana harus ada persiapan dan juga penyembunyian kejahatan yang telah dilakukan. Nah ini kan dua ini yang kita bilang, mana ada orang dengan kategori dia panik, tidak mempersiapkan, dia dengan tenang beli alat-alat, lalu telepon teman, bantu gali, yaitu mempersiapkan alibi, habis tabrak anjing ras atau anjing gila atau orang gila, lalu dia sewa mobil. Dia sewa mobil kan sebelum kejadian. Itulah simple untuk melihat suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Artinya ada momen di mana dia mempersiapkan ini untuk menjadi satu bagian dari kejahatan yang akan dia lakukan. Itu saja. Terkait dengan fakta-fakta yang mungkin Anda melihat belum terungkap ini, ada harapan nggak untuk supaya kalau bisa nanti pada persidangan tersangka IU ini, nantinya itu bisa terungkap? Ya, begini ya. Kalau dari pandangan kami yang dari sejak awal mengawal kasus ini bersama dengan pihak keluarga ya, jadi pihak keluarga ini tidak kosong saja. Jadi kakak Jack itu ikut kita. Jadi apapun update kita, dia ikut. Artinya kakak Jack juga paham apa yang progres ada di lapangan. Nah, kami banyak berharap pengembangan kasus ini ada di IU, tersangka IU. Karena apa? Rangkaian tindak pidana pembunuhan Astrid dan Lael, buat saya belum lengkap hanya menetapkan tersangka IU. Masih ada orang yang secara nyata di persidangan kemarin ikut serta dalam rangkaian tindak pidana ini tidak dijadikan tersangka. Masih ada. Kesaksian mereka kemarin itu jelas bahwa mereka merupakan bagian dari rangkaian ini. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena tanpa ada peran serta dari mereka, tidak akan ada tindak pidana pembunuhan ini. Itu harus dicatat. Dan saya rasa itu penyidik manapun akan paham bahwa dalam satu tindak pidana pembunuhan berencana, rangkaian tindak pidananya itu harus jadi satu kesatuan yang utuh. Baik dari si pemberi saran, baik dari si penganjur, baik yang orang turut serta dalam artian membantu sebelum tindak pidana itu ada, dan juga orang yang turut serta dalam menyembunyikan tindak pidana itu. Itu sudah jelas di persidangan kemarin. Lalu apa yang mau dibantah lagi? Buat saya begini, kita melihat banyak kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Penyesalan adalah modal utama seorang terdakwa mendapatkan keringanan dari majelis hakim. Jadi kalau dia menyesal dan dia tidak membantah apa yang terjadi di fakta persidangan, itu saya rasa itu lebih, kalau kita bilang lebih wise, lebih wise itu lebih bijak, ya.
lebih bijak dalam artian pengakuan dosa ini kan sudah, Opa sudah bilang ulang-ulang, dia terima. Istilahnya Randi mau seperti itu, dia tidak mempermasalahkan. Tapi manakala fakta yang sudah ada ini dicerca, dalam artian ditentang sedemikian rupa, inilah yang menyulut emosi dari pihak keluarga. Kita harap nanti, ini fakta persidangan semua jelas kok. Teman-teman silahkan buka rekaman sidang. Dari media kan ada rekaman sidang. Silahkan buka dari awal sampai akhir. Lihat mana saksi-saksinya. Ya, Pak Ditya, nanti saya akan tanya tentang pasal 221 yang dikenakan sama tersangka ini. Tapi sebelum Anda jawab itu, saya mau kembali ke pasal dulu. Nah, seperti tadi yang Pak Ditya juga sempat singgung tentang permohonan maafnya Randi yang sempat diungkapkan di persidangan. Ya, Opa mungkin tadi sudah bilang terlambat. Tetapi ketika dia meminta maaf seperti itu, Opa punya suara hati sendiri seperti apa? Jadi memang dari awal saya dan keluarga anak-anak sudah sampaikan juga bahwa kita perlu maafkan dia. Tanpa dia menyatakan seperti kemarin dalam pembelaan dia, baru muncul kata maaf. Jadi sebetulnya kita siap maafkan, tetapi menurut kita keluar sudah terlambat. Sudah ditetapkan, terus dia baru minta maaf. Apalagi kami melihat persidangan kemarin itu dari pihaknya Randi, yang tadi saya lupa menyampaikan itu, bahwa saya juga marah juga karena mereka dalam pembacaan pledoinya itu katakan bahwa mana rencananya, di mana. Makanya kemarin saya teriak di luar itu, kalau tidak berencana, dia datang jemput asli lain untuk apa? Jemput langsung hilang sampai sekarang itu untuk apa? Bukan rencana. Nah, kalau bilang tidak berencana, nah kasih bebas saja. Buat apa? Minta sekalian bebas, jangan minta keringan, minta sekalian bebas, tidak bersalah. Jadi itu yang kita sempat emosi, keluarga juga emosi karena itu penyampaian dari pihak begitu kita terlalu kasar untuk kita. Oh Pak, ini agak sedikit keluar dari topik ya, tapi mungkin saya perlu tahu juga. Apakah sampai dengan saat ini orang tua dari Randi mungkin pernah menghubungi Opa dan keluarga untuk bagaimana mungkin ada mediasi atau mungkin menyampaikan permohonan maaf juga kah? Pernah kan? Seperti itu. Jadi baik. Memang pernah ada komunikasi melalui HP, yaitu dari bukan keluarga pertama, bukan dari keluarga Randi, dari orang lain, yaitu mantan kepala KPU di Rote. Kebetulan kenal saya saat saya tugas di sana. Jadi yang fasilitasi, lewat telepon saya langsung terima di kantor ANP, berbicara langsung. Beliau katakan bahwa sudah nanti saya usahakan ketemu dengan bapaknya Randi untuk kita ke Kupang untuk ketemu, sehingga meminta maaf. Mereka katakan demikian. Jadi kita bilang siap. Dan hal itu juga kita informasikan kepada panitia dan JB. Jadi tidak ada keberatan. Nah, tetapi dalam perjalanan beberapa hari itu, mereka telepon meminta kita diajak ke rumah di Pankase, Randi punya rumah. Saya berpikir, ini tidak benar. Dia yang butuh atau kita yang butuh? Lalu dia butuh kita ke dia punya rumah, maksud apa? Siapa yang bisa jamin keamanan antara kedua belah pihak di sana kalau terjadi? Nah, sehingga Pak Tia dan Pak JB sudah menyiapkan tempat yang aman, yaitu di hotel, agar datang ketemu, sehingga kita mau melihat mereka seperti apa, punya niat berbicara. Tetapi pada akhirnya tidak jadi, tidak kontak lagi. Ya, sampai hari ini. Yang kedua, pada saat kita di Mabes bersama Pak Aditya dan JB, kita keluar dibawa ke Mabes. Di situ ada telepon dari keluarga Randi punya mama. Kebetulan saya punya teman
kerja, sudah pensiun. Istrinya adalah mama besar daripada Randi punya mama. Randi besar, mama punya Randi besar sama teman saya punya istri itu. Randi punya Mama besar yang kawin saya punya teman akrab ini. Jadi saya bilang sudah nanti sampai di Kupang baru kontak kita bicara. Sampai di Kupang saya telepon dia telepon. Dia cerita, dia bilang, saya sudah dekati dengan istri, sudah dekati Rani dengan istri. Buat apa mau tutup-tutup? Karena Rani bilang dia punya tangan bersih. Mengaku sudah. Lalu kata Rani bahwa ada saatnya saya buka. Itu menurut cerita dari Rani punya mama, bapak besar, imam besar punya suami. Dia katakan bahwa mereka tidak gubris. Bahkan marah keluarga Ua, marah sama keluarga Pena, yaitu Rani punya mama bersama dia punya mama besar punya suami. Marah sampai hari ini mereka tidak cocok. Mereka berkeras karena seolah-olah keluarga Ua kalau digiring oleh keluarga Pena yang notabene dia punya mama besar punya suami, berarti seolah-olah mau bebaskan ini Randi, berarti akan melibatkan orang lain. Nah, itu menurut pemahaman kita, saya di dalam bahasanya mereka itu. Jadi beberapa hari kemudian dia datang di rumah Kupang ini. Dia datang ketemu saya di rumah. Namanya Niko Wailaen, itu seperti teman yang istrinya mama besar daripada Randi. Jadi datang cerita di rumah. Jadi dia bilang sudah, kita sudah ngomong tapi tidak peduli dengan kita, biar sudah dia mati sudah. Ada satu hal yang rahasia sebetulnya hati saya berat menyampaikan itu. Terima kasih Opa. Saya lanjut dengan Pak Aditya. Pak Aditya, ini kita sedikit nyerempet ke tersangka IU lagi ya. Tadi kan Anda bilang harusnya ada orang lain selain mereka berdua. Nah, mungkin ini dengan penetapan pasal 221, artinya IU ini diduga menyembunyikan pelaku lain ataupun menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan pelaku lain di luar mereka berdua. Iya. Nah, kira-kira tanggapan Anda? Jadi gini, ini kan 221 ini lebih kepada merintangi penyidikan, upaya untuk menutupi, lalu mengaburkan satu kejadian, fakta pidana. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari awal sudah ada pasal 55 turut serta dilekatkan. Seharusnya pasal 55 ini dikorelasikan dengan pasal primer 340. Ini sudah bisa membuat rangkaian ini sebenarnya terbuka mudah. Saya katakan ini mudah sekali untuk terbuka. Kenapa saya bilang rangkaian ini mudah terbuka? Kita ambil contoh kasusnya Evelyn di Bali. Bagaimana seorang PRT kalau kita bilang ya, tukang kebun, membantu menggali tanpa dia tahu, ya kan, kejadian yang sebenarnya seperti apa. Dia hanya sudah menggali, lalu dimasukkan jasad ke dalam, dia dihukum pidana. Saya ambil contoh seperti itu. Lalu kenapa tidak bisa dilekatkan di sini? Ini fakta yang sebenarnya dari awal sudah terungkap. Pemeriksaan pertama di Polsek Alak, saya buka sedikit ya. Pemeriksaan pertama di Polsek Alak, belum ada tersangka pada saat itu, tapi sudah ada barang bukti. Lucu. Tiba-tiba saksi A dan B diperiksa di sana sebelum Randi Bajini. Saksi A, B diperiksa. Ini muasal dari mana nama dua orang ini keluar? Bagaimana penyidik bisa tahu ini yang gali? Baru ditanyakan kepada terdakwa saat ini. Lalu dari dua orang saksi ini, penyidik Polsek Alak nih mengambil barang bukti atau mendapatkan barang bukti. Ini kan lucu. Barang bukti ini melekat ke siapa? Pada saat itu belum ada tersangka. Itu dari awal saja.
Ini pondasi kita untuk mengungkap kasus ini besar sekali. Karena kalau kita bicara 221 ini terlalu hebat. Saya bilang terlalu hebat pelekatan pasal 221 yang sekarang ini banyak sekali digaung-gaungkan. Pasal 221 itu bisa melekat kepada siapapun, termasuk kepada PH. Bisa. Manakala yang dilanggar adalah ini suatu hal yang ditutup-tutupi, ini merupakan fakta yang bersifat pembuktian dan bersifat apa kalau boleh dibilang ini fundamental sekali dalam suatu perkara. Kita ambil contoh banyak teman-teman rekan-rekan saya dari PH juga yang di Jakarta dikenakan pasal 221 oleh penyidik KPK. Ada satu hal yang dianggap ini harusnya kalian selaku kita aparat penegak hukum, oke, kita punya kode etik satu, kita harus menjaga kerahasiaan klien. Itu kami secara undang-undang, kami memang ditugaskan menjaga segala jenis, ya. Tapi ada kalanya kami juga harus kooperatif dalam hal memberikan informasi terkait dengan perkara ini seperti apa. Manakala kita sudah tahu, sampaikan. Saya tidak berbicara pasal 221 ini untuk PH yang di kasus PNKS, tidak. Tapi kita ambil contoh itu 221 bisa melekat ke siapapun. Bahkan ke pihak keluarga pun bisa. Ya toh, siapapun dia. Jadi 221 ini tidak mengenal, istilahnya kalau dibilang tidak pandang bulu. Nah, terkait dengan rangkaian ini, siapa yang menutupinya, lalu siapa yang merintanginya, siapa yang menghalang-halanginya, ini sah kalau misalnya dilekatkan kepada ibu. Pandangan saya, terlepas nanti fakta hukum kan kita sudah pegang faktanya, tapi kalau kita umbar di sini itu masih belum boleh, betul? Karena biar nanti fakta persidangan yang bicara. Tapi kami dari pihak keluarga juga merasa sah dan sudah tepat manakala ada 221 di tersangka IU. Tapi untuk pasal 55 ini yang dilekatkan kepada pasal primer Randi Bajide, kami yakin seharusnya masih ada tersangka lain yang bisa dijerat oleh penyidik. Ini perkara mudah, kita bilang. Yang terlibat dari awal penjemputan sampai dengan lubang itu tertutup, itu jelas ada. Kenapa tidak dilekatkan pasal sebagaimana mestinya? Toh peran mereka ada. Tanpa ada satu orang di situ yang terputus rangkaiannya, maka tindak pidana ini tidak sempurna. Kan 34 kan ada pidana itu sempurna atau tidak sempurna. Ini kan pidana ini sempurna manakala rangkaian tersebut saling mengisi satu sama lain. Itu dari mulai, mungkin kita bisa bilang dari mulai siapa yang ajak janjian ketemuan pertama, lalu siapa yang jemput, di mana mereka ini, kemana mereka selanjutnya, setelah meninggal AT dan Lael ini diapakan oleh mereka. Ini satu rangkaian. Kenapa rangkaian ini tidak dibuka? Hanya diambil kepala dan ekor sah. Begitu. Mudah ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Aditya. Opa, terakhir ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Baik, jadi saya mendengar tadi ada kata yang singgung oleh Pak Aditya tentang penggalian lubang, orang yang gali lubang. Ini kami merasa bahwa kejanggalan sudah dari awal di proses alat. Yang gali lubang ini, pertama kita dapat informasi si A yang gali lubang ini, terus kita informasi ke pihak penyidik Polsek. Nah, sedangkan yang mendapatkan fakta ini belum menyampaikan laporan ke sana. Ternyata mereka sudah ambil keterangan seperti Pak Aditya bilang. Siapa tahu mereka itu dari mana? Saya yakin dari Randi. Randi kan meminta dia gali lubang. Terus Randi berikan keterangan di Polsek. Sebelum saya punya teman yang hubungi langsung dengan penggali lubang ini, kita mau lapor polisi, bila sudah, mereka sudah ambil keterangan dan sudah sita di punya HP. Ini yang kita rasa kejanggalan. Yang kedua, tadi Pak Aditya sudah bilang, barang bukti sudah ada. Itu sebelum Randi menyerahkan diri, kita lihat Avanza sudah ada di sana, di Polsek. Dia hanya dibuka.
muka belakang. Sehingga pada saat kita minta izin ke Polsek, bukan ke Polsek kasih kita izin melihat jenazah di rumah sakit, kita minta izin. Awalnya mereka tidak mau. Kanitnya bilang tidak bisa. Kita berkeras minta izin, harus kita lihat jenazah supaya kita kenal apa kita punya orang, tidak. Disitulah Kanit menyampaikan kepada Polsek pada saat di Polda, maka Kapolsek memberikan izin kita keluar melihat di Bayangkara. Kita ke Bayangkara melihat. Saat saya lihat itu, dokter forensik bilang pembusukan. Menurut saya dan keluarga belum. Karena kulitnya masih bagus. Yang saya tidak kenal asli itu hanya roman muka karena isi pipinya tidak ada, rambut tidak ada. Tetapi saya kenal langsung bentuk tangan, bentuk kaki, karena kulit masih ada, kukunya masih langsung kenal langsung. Nah, terus kita kembali ke Polsek melaporkan bahwa kita sudah lihat atas izin ke Polsek kita sudah lihat. Kebetulan sampai di sana, korban dua-dua punya pakaian dijemur di halaman kantor Polsek. Di situ langsung kita lihat, aduh dia sudah. Mereka sudah 100% kita sudah kenal. Tetapi karena kita juga paham aturan hukum yang Kapolsek bilang belum bisa, walaupun Bapak sudah kenal, tetapi kita tunggu DNA. Maka kita siap menunggu DNA. DNA selama berapa minggu, 2 minggu baru turun. Jadi saya bilang kalau itu barang bukti barangkali Pak Kapolsek. Saya ngomong Pak Kapolsek di halaman kantor Kapolsek. Bapak Kapolsek bagaimana? Memang secara aturan belum bisa izinkan kita bawa kan belum karena tunggu DNA. Tetapi secara nyata pakaian sudah 100% saya punya. Nah, bagaimana kalau karena aturan hukum bilang belum bisa bawa karena DNA belum ada. Bagaimana kalau kira-kira pemilik auto atau yang mengendarai mobil Avanza ini bisa dimintai keterangan sebagai saksi atau tidak? Saya mau naik ke Polsek. Ke Polsek bilang, oh belum bisa Bapak. Auto ini belum bisa dijadikan barang bukti. Nah, saya bingung di situ. Kenapa belum bisa dijadikan barang bukti? Kok tahan orang punya barang? Saya orang awam hukum, tahan berarti ada bukti. Yang jelas auto itu dikemudikan oleh siapa? Nah itu harus digali dari situ. Auto ini muat apa? Pakai apa? Gitu. Yang kedua, yang belum digali auto Avanza. Dalam persidangan sudah jelas pengakuan daripada pegawai atau security dari BPK itu bahwa si Rani menelpon dia untuk mencuci mobil Avanza. Sementara security ada di luar kantor. Dia katakan nanti saya langsung turun ke kantor. Dia turun ke kantor, auto Avanza sudah ada. Rani sudah ada, isap rokok, duduk diam-diam, si security cuci mobil. Ibu Hakim bilang begini, apa yang saudara lihat saat cuci auto Avanza? Ada dari tenda atas penuh dengan abu di dalam, karena putih, bau amis. Ibu Hakim bilang, selain itu apa lagi yang ditemukan? Ada bekas injak sepatu di atas tanah putih. Nah sebetulnya kalau saya gampang-gampang saja saya bisa dapat. Kalau menurut saya. Siapa yang bawa Avanza? Karena Randi bilang, saya tidak pernah minta saudara cuci mobil. Karena istri saya yang pakai mobil. Si saksi berkas, oh Randi yang telepon saya. Nah berarti siapa yang bawa mobil Avanza? Tanah putih dari mana? Saudara kasih tahu tanah putih dari mana? Siapa yang biasa otot? Gampang-gampang saja. Panitia saya bilang, gampang saja. Dan saya gampang. Ini sebenarnya kan fakta persidangan ini kan masukan untuk penyidik maupun jaksa untuk nanti sidang berkasnya IU. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Opa itu, saya rasa itu catatan yang sekarang diajukan oleh JPU untuk dilengkapi. Saya yakin bahwa ya JPU ini dengan penyidik juga saya yakin masih merah putih lah. Dalam artian ini sebenarnya tidak ada tendensi apa-apa. Harus dibuka aja. Itu hanya memang selama ini kan tertutup akibat dari ada beberapa orang yang menutup-nutupi perkara ini. Tapi kalau sudah terbuka kayak gini ya, saya rasa ya tegak luruskan saja masalah ini. Biar cepat selesai toh.
Supaya kita jangan capek, rugi, semua rugi, masyarakat rugi. Buang kerja. Tolong buka sudah supaya selesai sudah tuh. Buat apa tutup itu yang kita tambah marah. Sedangkan sudah ada bisa di sini kita bisa terungkap itu, tetapi sama sekali masih berat sekali. Penyidik juga masih berat. Ada apa di situ? Penyidik berat sekali. Auto Avasa sudah ditahan atas permintaan saksi. Tentu ada fakta. Kalau tidak fakta, Auto Avasa ditahan buat apa? Saya pengen otot, saya bisa klaim. Sudah ada. Nah, tindak lanjut terus sudah tuh. Masih sangat rahasia. Kenapa rahasia? Siapa yang di belakang itu? Mau kemana saya bilang? Bengkel emosi. Siapa yang di belakang ini kasus? Orang besar atau kecil? Saya. Sebetulnya tidak terlalu sulit begitu. Sangat sulit sekali. Menyusahkan tambah kita. Tanpa sedih. Itu yang kita harapkan. Terbuka sudah. Saya kira mereka tahu semua. Kasus ini. Model seperti tahu. Penyidik tahu itu. Omong kosong kalau tidak tahu. Tahu. Penyidik kok. Sekolah penyidik masih tidak tahu. Tahu itu. Tahu motif. Tahu itu. Silakan dengar saya ngomong sekarang. Tahu. Tapi kenapa? Memutar balikan fakta terus. Karena pikir kita kilo manfaat ini kilo kecil. Bodoh. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan kirim Pak Aditya dengan DP. Tanpa sesajen pun kita rugi. Tanpa sesajen pun. Itu Tuhan kirim. Maka saya percaya. Silakan berdalih-dalih sampai mana. Menang. Kita menang. Siapa dia bisa menang? Tidak akan menang. Kalau menang saya mati. Kalau kita kalah, saya mati. Saya jalan saya kepala. Enak-enak saya sudah bisa lihat itu sebetulnya. Tambah sekali terungkap banyak itu. Saya sudah menjelaskan. Mereka buat grup. Buat grup apa? Untuk apa? Buat telepon. Nanti sudah telepon dari Irwa. Begini-begini. Menyampaikan rahasia asli kepada si A, si B. Menyampaikan sebuah keliling dalam grup. Pada saat penjemputan tanggal 27 Agustus. Buatlah grup 27 Agustus. Pada saat penemuan tanggal 2 November. Buat grup 2 November. Maksud apa? Bahasa apa di situ? Maka pihak mereka bilang, mana itu ini apa namanya berencana? Loh, itu apa? Berarti itu hanya putar balik fakta saja. Saya bisa tahu ke Pak. Ya saya bilang mana? Seolah rekayasa, jaksa rekayasa, seolah polisi rekayasa. Itu, hai, berarti hanya putar balik saja. Coba terbalik, kena pihak mereka punya orang. Mereka akan jalan dengan kepala, Pak. Saya yakin. Kenapa penyidik? Pasti jalan kepala. Pasti itu. Pasti. Dan cepat. 1 kali, 2 kali, 24 jam terungkap. Tapi pada masyarakat kecil, seperti kita kilo mafe, yang tidak dianggap. Oleh karena itu sampai saat ini seperti itu. Terus berjalan tepat. Maka hati-hati. Hati-hati. Kalau berjalan tepat. Habis kita punya kesabaran. Tapi kami masih percaya Aditya dan JP. Masih percaya penuh. Apa yang kami punya niat seperti apa? Kami hormati. Dan minta petunjuk. Demikian. Terima kasih. Baik, mungkin begitu saja, Opa, Pak Aditya. Terima kasih untuk waktunya. Dan guys, demikianlah wawancara kami dengan Opa Saul dan juga Pak Aditya Nasution. Semoga bisa menjadi suatu informasi yang sifatnya edukasi dan informatif juga buat Anda semua yang menyaksikan terus Pod James Channel. Saya James Bore bersama kedua narasumber kami pamit. Sampai jumpa.